Nah, nanti apa pengertian ringkasan teks, kemudian manfaatnya, serta bagaimana cara membuatnya? Silakan Anda Hebat dengarkan penjelasan dari Miss Hafsah. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan tanpa mengubah struktur bacaan. Nah, jadi struktur bacaannya tetap, namun nantinya bentuknya akan lebih pendek ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan membuat ringkasan. Di sini tujuannya membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Biasanya, ringkasan ini terletak di bagian belakang dari buku. Ketika kalian hendak membeli buku, biasanya untuk melihat isi dari buku tersebut, kita hanya membaca ringkasan buku tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Di sini yang pertama adalah kalian harus membaca naskah aslinya. Nah, dalam membaca naskah asli ini kalian harus berulang-ulang ya sampai kalian benar-benar paham dengan maksud dari teks tersebut. Kemudian mengetahui inti dari tulisannya, dan yang terakhir kalian harus ketahui maksud dan sudut pandang dari. Nomor 2, kalian harus mencatat gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok. Nah, dalam membaca bacaan bagian demi bagian, sekalian sambil mencatat gagasan pokoknya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah diajarkan ya bagaimana cara mencari gagasan pokok. Kemudian, kalian gunakan gagasan pokok tersebut untuk membuat ringkasan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat baru. Nah, jadi di sini ringkasan yang kalian buat nantinya itu tidak hanya menjiplak atau memindahkan tulisan teks bacaan ke dalam ringkasan, tetapi dalam ringkasan ini nantinya kalian harus membuat kalimat baru yang urutan isinya sesuai dengan naskah asli. Nah, jadi nanti kalimat baru tersebut disesuaikan dengan bahasa kalian sendiri agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini Miss Hafsah beri contoh ya. Kalian amati dalam teks bacaan yang Miss tampilkan dalam video. Di situ terdapat 3 paragraf yang harus kalian cari gagasan pokoknya. Nah, nanti dari gagasan pokok tersebut, kalian dapat merangkai kalimat baru untuk ringkasan dari teks bacaan. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, dalam video Miss sudah menuliskan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Di paragraf pertama, gagasan pokok adalah percobaan tentang bunyi. Sedangkan di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hidup rukun dan saling membantu. Kemudian di paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah saling menghargai. Nah, mudah ya untuk menentukan gagasan pokoknya. Sekarang bagaimana ya ringkasan cerita dari teks tersebut? Nah, ini dia dalam slide video ini Miss menampilkan ringkasan ceritanya. Nah, yaitu melakukan percobaan tentang bunyi dilaksanakan secara berkelompok. Dalam bekerja, mereka rukun, saling membantu, dan saling menghargai. Nah, setelah Ananda Hebat semua mendengarkan penjelasan dari Miss Taki, silahkan sekarang tugas Ananda Hebat semua adalah membuat ringkasan teks dari bacaan yang berjudul Tinutuan Makanan Khas Manado. Ananda Hebat pada muatan yang kedua yaitu IPS, kita akan membahas mengenai makanan tradisional Indonesia. Nah, Ananda Hebat pasti sudah tahu ya bahwa Indonesia mempunyai begitu banyak keragaman, termasuk salah satunya adalah makanan tradisional. Nah, dari contoh teks bacaan bahasa Indonesia tadi, salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah tinutuan.
Nah, sekarang kita akan mengenal 5 ragam makanan tradisional Indonesia. Yang pertama, kita akan mengunjungi Pulau Sumatera. Nah, anak hebat di Pulau Sumatera ini kita dapat menemukan makanan tradisional rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, dalam masakan rendang ini terbuat dari olahan daging yang dimasak dengan bumbu rempah yang berasal dari Minangkabau. Nah, anak-anak hebat, perlu kalian tahu bahwa masakan rendang ini adalah salah satu masakan yang sudah sampai ke ranah internasional loh. Bahkan seluruh dunia sudah mengenal masakan rendang. Yang kedua, kita akan mengunjungi Pulau Jawa. Nah, salah satu makanan tradisional Jawa adalah gudeg. Gudeg adalah makanan tradisional Jawa dari Yogyakarta. Nah, gudeg ini terbuat dari nangka muda mentah atau disebut juga dengan gori yang direbus, kemudian diberi gula, aren, santan, rempah-rempah, dan bumbu masakan lainnya. Yang ketiga, kita akan mengunjungi Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini kita dapat menemukan garang asam Banjar Kalimantan. Nah, karena di daerah Kalimantan terkenal dengan olahan ikan air tawar, dalam garang asam ini menggunakan bahan dasar ikan yang dikombinasikan dengan bumbu-bumbu sehingga menghasilkan rasa asam, segar, dan gurih yang membedakan dengan garang asam di daerah lainnya. Yang keempat, kita akan mengunjungi Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini kita dapat menemukan coto Makassar. Nah, coto Makassar ini berbahan dasar kaldu sapi yang kental dan gurih dipadukan dengan berbagai macam rempah seperti membuat kuah soto pada umumnya. Hanya saja dalam soto Makassar ini ditambahkan jahe dan juga kacang tanah. Yang kelima, kita akan mengunjungi Pulau Papua. Di Pulau Papua ini kita dapat menemukan jajanan yang sering kalian beli loh, yaitu papeda. Nah, papeda ini berasal dari sagu yang teksturnya kental. Nah, sekarang tugas Anda hebat semua adalah kalian cari tahu tentang makanan khas dari daerah kalian, yaitu Jawa Tengah, dan satu makanan khas dari daerah lain. Nanti kalian ceritakan ya dua makanan tradisional tadi dengan nama makanannya, kemudian rasa makanannya, asal makanan tradisional tersebut, bahan-bahan, serta bagaimana cara pembuatannya. Muatan yang ketiga yaitu muatan PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenal keragaman selanjutnya yaitu permainan tradisional. Nah, Anda hebat, permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Nah, contoh permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan diantaranya adalah ada enggrang, kemudian ada layang-layang, ada congklak, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok diantaranya adalah ada permainan benteng-bentengan. Nah, apakah anak hebat semua pernah melakukannya atau memainkannya? Seperti apa ya permainan bentengan tersebut dan apa sih manfaat dari adanya permainan tradisional? Nah, yuk simak penjelasan dari Miss Hafsal berikut ini. Bentengan. Peraturannya dilakukan di area yang luas, dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-8 anggota. Setiap kelompok memiliki tiang atau pilar sebagai benteng. Cara bermain, setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Sesekali pemain harus kembali dan menyentuh benteng karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang masuk kawasan lawan, jika tersentuh oleh lawan, akan ditahan di sebelah benteng lawan.
dan menunggu anggota kelompok menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan. Nah, sekarang tugas anak hebat semua, kalian bisa mencontohkan atau bisa memainkan salah satu permainan tradisional bersama keluarga di rumah ya. Setelah itu kalian tuliskan manfaat dari permainan tradisional yang kalian pilih dalam selembar kertas. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi